Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Sulaiman Noblu dari kelompok 7 Porda cabang olahraga renang. Sini saya mewakilkan dari kelompok 7 untuk bertugas sebagai mempresentasikan tentang sejarah renang di Indonesia dan di dunia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai presentasinya. Oke. Pendahuluan. Pengertian renang. Renang adalah olahraga yang melombakan kecepatan atlet renang dalam berenang. Gaya renang yang diperlombakan adalah gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya dada. Perenang yang memenangkan lomba renang adalah perenang yang menyelesaikan jarak lintasan tercepat. Pemenang babak penyisihan maju ke babak semifinal, dan pemenang semifinal maju ke babak final bersama-sama dengan loncat indah, renang indah, renang perairan terbuka, dan polo air. Peraturan perlombaan renang ditetapkan oleh Badan Dunia bernama Federasi Renang Internasional atau disingkat FINA yang berada di luar negeri, dan Persatuan Renang seluruh Indonesia. Ada organisasi induk organisasi cabang olahraga renang di Indonesia yang berbasis di kota Jakarta. Pengertian yang kedua, ada pengertian renang nih menurut ahli. Menurut Erlangga 2010-75, renang merupakan olahraga air yang sangat menyenangkan dan bermanfaat bagi kekuatan otot tubuh, jantung, paru-paru, dan membangkitkan perasaan berani. Jadi renang itu sangat menyenangkan, baik di kalangan muda, tua, anak kecil, itu renang sangat menyenangkan. Dan manfaatnya juga banyak untuk kekuatan otot tubuh, jantung, paru-paru, dan membangkitkan perasaan berani. Menurut Muhajir 2004-166, renang merupakan olahraga yang menyehatkan sebab hampir semua otot bergerak sehingga seluruh otot berkembang dengan pesat dan kekuatan berenang bertambah meningkat. Jadi hampir semua otot dalam tubuh kita itu bergerak dalam olahraga renang dan menyebabkan otot kita itu berkembang dengan pesat, terbentuk, ya jadilah badan yang sehat, atletis. Ketiga, latar belakang berdirinya renang. Perlombaan renang dimulai di Eropa sekitar tahun 1800. Sebagian besar berenang dengan memakai gaya dada. Pada 1873, John Arthur Trunnion memperkenalkan gaya Trunnion di lomba-lomba renang setelah meniru renang gaya bebas ke India. Akibat ketidaksukaan orang Inggris terhadap gerakan renang yang memberikan air ke sana kemari, Trunnion menggantikan gerakan kaki gaya bebas yang melecut ke atas ke bawah menjadi gerakan gunting seperti renang gaya samping. Itu seperti gaya kodok atau katak. Renang menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan sejak Olimpiade Athena 1896. Lomba renang putri dilombakan sejak Olimpiade Stockholm di Swedia 1912. Pada 1902, Richard Carfield memperkenalkan renang gaya bebas. Federasi Renang Internasional dibentuk pada 1908. Gaya kupu-kupu pertama kali dikembangkan pada tahun 1930-an. Pada awalnya, gaya kupu-kupu merupakan variasi gaya dada sebelum dianggap sebagai gaya renang tersendiri pada tahun 1952. Di Hindia Belanda, persiapan berenang Bandung atau Bandung Zwembon didirikan pada 1917. Pada tahun berikutnya didirikanlah Perserikatan Berenang Jawa Barat, yaitu West Java Zwembon, dan Perserikatan Berenang Jawa Timur, yaitu Oost Java Zwembon, didirikan pada 1927. Sejak itu pula perlombaan renang antar daerah mulai sering diadakan. Rekor dalam kejuaraan tersebut juga dicatatkan sebagai rekor di Belanda. Pada 1936, Perang Hindia-Belanda bernama Potsdam mencatatkan rekor 59,9 detik untuk nomor 100 meter gaya bebas di Laga Renang Ciamplas, Bandung. Potsdam dikirim sebagai wakil Belanda Olimpiade Berlin 1936. Persatuan Berenang Seluruh Indonesia didirikan pada 21 Maret 1951 dan sebagai anggota Federasi Renang Internasional sejak tahun berikutnya. Renang Indonesia ikut lomba dalam Olimpiade Helsinki pada 1952. Nah, dalam uraian di atas
Mengapa banyak sekali gaya renang? Karena yaitu dikarenakan setiap gaya pada renang memiliki manfaat pada setiap bagian tubuh. Contohnya pada gaya dada nih, berenang gaya dada selama 30 menit bisa membakar sekitar 200 kalori. Berenang dengan gaya bebas melibatkan otot dada dan seluruh otot kaki. Otot tangan, otot kaki itu terlibat dalam gaya bebas. Selain itu otot inti paha dan lengan juga ikut bergerak. Makanya banyak gaya dalam olahraga renang itu ya sebagai manfaat dan juga sebagai kebutuhan untuk lomba, baik di nomor renang putri renang putra, untuk kebutuhan lomba juga. Nah, nilai-nilai luhur pada renang nih dalam olahraga khususnya renang mengajarkan kita untuk disiplin, mengagari lawan, semangat pantang menyerah, serta berbagai nilai-nilai lainnya. Olahraga merupakan aktivitas fisik yang di dalamnya mengandung berbagai nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur dalam olahraga melekat dalam gerakan olimpiade yang diikuti satu visioner, peaceful, kedamaian, no discrimination, mutual understanding, friendship, solidarity, fair play, excellence, fun, respect, women development, leadership, motivation, teamwork. Melalui pemahaman serta penanaman nilai luhur dalam olahraga akan berdampak pada pembentukan karakter yang berkualitas. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa makna nilai-nilai luhur olahraga secara jelas juga termaktub dalam gerakan olimpiade, meliputi satu visioner itu tujuan jangka panjang. Yang kedua tuh peaceful, itu ada kedamaian. Ketiga ada no diskriminasi, tidak diskriminatif. 4 mutual understanding, saling memahami kepada sesama atlet yang lain. 5 ada prinsip persahabatan, pasti ada persahabatan dalam berolahraga. Solidaritas. 7 ada fair play, jujur dan adil. 8 ada excellence, keunggulan. 9 ada fun, kesenangan. Respect, human development, pengembangan diri. Leadership, kepemimpinan dalam sebuah tim. Motivasi, semangat pantang menyerah untuk juara, tidak menyerah. Terus teamwork dan kerjasama dalam sinergi. Sejarah renang di dunia. Sejarah renang dimulai dari perlombaan yang diadakan di benua Eropa pada tahun 1800. Pada perlombaan ini jenis gaya renang yang sebagian besar digunakan oleh perenang adalah gaya dada. Namun pada 1873 ditemukan gaya renang yang bernama gaya Turgeon yang ditemukan oleh John Arthur Turgeon. Gaya Turgeon ini diadopsi dari gaya bebas yang dilakukan suku Indian saat berenang. Namun gaya ini dirubah menjadi gerakan kaki menggunting seperti renang gaya samping. Hal ini karena orang Inggris tidak suka banyak percikan air yang bukan gaya Turgeon. Renang pertama kali masuk dalam pagelaran Olimpiade pada 1896 yang berlangsung di Athena, Yunani. Sedangkan untuk kategori putri masuk Olimpiade pada tahun 1912 di Stockholm, Swedia. Untuk pembentukan FINA atau Federation Internationale de Natation Amateur pada tahun 1908 di Inggris. Selanjutnya untuk sejarah gaya bebas pertama kali diperkenalkan secara resmi tahun 1902 oleh Richard Schiavel. Sedangkan untuk gaya kupu-kupu diperkenalkan tahun 1930. Meskipun sudah diperkenalkan, namun gaya ini dianggap masih dalam bagian gaya dada. Akhirnya pada tahun 1952 gaya kupu-kupu itu dianggap sebagai gaya renang tersendiri, juga termasuk gaya dada. Ini adalah gerakan-gerakan renang gaya bebas yang ditemukan oleh John Arthur Turgeon. Nah, ini adalah biografi John Arthur Turgeon. Dia lahir pada tahun 1852 di London, Britania Raya, dan meninggal pada tahun 1902. Nah, ini organisasi renang di dunia nih. Organisasi renang di dunia itu didirikan pada tanggal 19 Juli 1908 di Hotel Manchester, Inggris. Pendirian FINA ini bertepatan dengan diadakan Olimpiade London 1908. Saat ini FINA didirikan pertama kali oleh 8 negara, itu Jerman, Belgia, Denmark, Britania Raya, Finlandia, Prancis, Hongaria, dan Swedia. Namun saat ini anggota FINA menjadi 197 negara di seluruh dunia, itu termasuk Indonesia. Kejuaraan dunia FINA nih ada selam, renang perairan terbuka, renang indah, dan polo air. Kolam yang dipakai untuk pertandingan adalah kolam renang dengan panjang lintasan 50. Nah, kejuaraan dunia renang FINA
25 meter. Kejuaraan dunia FINA khusus renang di kolam renang lintasan pendek 25 meter. Kejuaraan ini diadakan setiap 2 tahun sekali pada tahun genap. Ada 7 kejuaraan tahunan FINA, yaitu Liga Dunia Polo Air, yang kedua Piala Dunia Polo Air FINA, yang ketiga Piala Dunia Renang FINA, yang keempat Diving Grand Prix, yang kelima Piala Dunia Maraton, yang keenam Grand Prix pelarian terbuka FINA, lomba renang di atas 10 km, yang ketujuh Piala Dunia Renang Maraton FINA 10 km. Kejuaraan lainnya itu kejuaraan dunia renang perairan terbuka tahunan, kejuaraan dunia FINA Master 2 tahunan, kejuaraan renang indah 4, kejuaraan dunia renang kelompok umur 2 tahunan sejak Agustus 2006, yang kelima yaitu kejuaraan dunia selam junior. Nah, sejarah renang di Indonesia nih, tahun 1904 sebelum masa kemerdekaan sudah terdapat kolam renang indah di Ciamplas, Bandung. Namun, kolam ini diberikan kepada bangsawan saja. Sebelum berdirinya Persatuan Renang di seluruh Indonesia, banyak perserikatan yang berdiri terlebih dahulu, diantaranya itu ada 4. Bandung Zwembon, itu artinya Perserikatan Renang Bandung, pada tahun 1917 itu dibentuk dan membawahi perkumpulan renang sebanyak 7 komunitas seperti Mulo, Osvia, serta Vexpo. Yang kedua ada West Java Zwembon, yaitu Perserikatan Renang Jawa Barat, berdiri pada tahun 1918. Yang ketiga ada Netherlands Indisch Zwembon, berdiri pada tahun 1924 di Pasuruan, Jawa Timur, dan mempunyai anggota resmi sebanyak 1.200 pada tahun 1940. East Java Zwembon, yaitu Perserikatan Berenang Jawa Timur. Perserikatan Berenang Jawa Timur itu berdiri pada tahun 1927, yang anggotanya itu Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Blitar, Kabupaten Pasuruan, dan Lumajang. Pada tahun 1943-1945, masa penjajahan Jepang, kolam renang dapat digunakan oleh masyarakat umum sehingga siapa saja diperbolehkan berenang. Persatuan Berenang Seluruh Indonesia atau PBSI berdiri tahun 21 Maret 1951. Sebelumnya renang Indonesia masih di bawah naungan Zwembon for Indonesia hingga 20 Maret 1951. Dalam sejarah terbentuknya PBSI yang kemudian berubah menjadi PRSI terjadi beberapa kongres berikut ini, yaitu Kongres PBSI pertama itu tanggal 21 Maret 1951 Jakarta, yang menghasilkan pengukuhan kepada Profesor Dr. Purwo Sudarmo sebagai ketua. Yang kedua ada Kongres PBSI kedua, yang ketiga ada Kongres PBSI ketiga, Kongres PBSI keempat, Kongres PBSI kelima, yaitu perubahan ini ditetapkan karena adanya induk organisasi yang lain, yaitu PBSI Persatuan Bulu Tangkis Indonesia. Untuk ketua tetap di Supardi. Itu ada perubahan nama dari PBSI ke PRSI karena PBSI sudah dipakai untuk Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia. Nah, induk organisasi renang di Indonesia nih, Organisasi Renang Indonesia itu induknya adalah PRSI. Ini adalah logonya, dan ini adalah singkatan atau beberapa macam dari logo PRSI ini. Itu kantor pusatnya di mana, ketua umumnya. Nah, induk organisasi renang ini didirikan pada tahun 21 Maret 1951 di Jakarta, yang saat itu bernama Persatuan Berenang Seluruh Indonesia, diganti menjadi PRSI dan diketuai oleh Profesor Dr. Purwo Sudarmo di Kongres Ketua Umum pertama, Kongres pertama. Organisasi Renang Indonesia ini diketuai oleh Sandiaga Uno nih. Pemilihan Sandiaga Uno dimulai pada tahun 2013 lalu. Dalam bidang Indonesia sebenarnya cukup baik dengan memperoleh beberapa medali emas baik di SEA Games maupun Asian Games. Berikut ini beberapa pejabat yang pernah menjadi ketua PRSI. Nah, ini untuk ketua yang sekarang nih, Nindya Novian Bakri. Ini situs webnya. Nah, ini dari tahun ke tahun kongresnya ada 7 dari Jakarta, Bandung, Cirebon, Makassar, Malang, Jakarta yang tadi Zwembon itu. Ini tahunnya Profesor Purwo Sudarmo 1991, Suparjogi 1994. Suparjogi itu dari 1994 sampai tahun 68. Terus Yumi Panigoro 2019, Sandiaga Uno tahun 2013. Nah, itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.